Pemirsa, dugaan baru muncul dalam sidang pemeriksaan saksi Richard Eliezer pada Selasa kemarin. Dan saksi dari pihak Baradae mengatakan ada dugaan terdakwa Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Menariknya Eliezer membenarkan pernyataan ini. Padahal sebelumnya dalam BAP disebutkan bahwa penembakan terjadi 2 kali. Nah, benarkah Putri Chandrawati ikut menembak? Sudah hadir di studio kuasa hukum Brigadir J. Jonathan Baskoro dan sudah terhubung bersama kami kuasa hukum Baradae Roni Talapesi, juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat malam, Bung, Pak, Mas, dan semuanya. Selamat malam. Bang Miko, selamat malam. Sehat semuanya ya. Halo, salam sehat semuanya. Ya. Baik, saya mau ke Bung Roni dulu. Bung Roni, memang Anda kemarin sempat mengklarifikasi ketika di luar dari ruangan persidangan mengenai 3 penembakan atau ya ada 3 orang yang menembak kalau menurut sidang kemarin itu. Namun sebenarnya menurut Anda apakah memang PC ini ikut menembak atau tidak dalam artian membantu untuk mengarahkan penembakan? Iya, Mas David, memang kan kemarin dalam persidangan kemudian hakim menyampaikan ada tidak tanggapan dari terdakwa ya, dan klien saya menyampaikan menerima apa yang menjadi kesaksian dari saudara Komarudin Simanjuntak ya, tetapi perlu kita sampaikan klarifikasi, menerima itu bukan berarti membenarkan ya, karena menurut kami kesaksian dari saudara Komarudin Simanjuntak ini bukan merupakan saksi fakta. Itu yang pertama. Kedua, dari kesaksian yang disampaikan ini berdasarkan informasi. Dan kemarin dari majelis hakim coba menggali dan menanyakan mengenai alat bukti yang disampaikan berdasarkan informasi tersebut, tetapi tidak bisa ditunjukkan oleh saudara Komarudin Simanjuntak. Jadi itulah yang harus kita sampaikan, bahwa kami berpatokan terhadap BAP klien kami ya, bahwa penembakan itu ada 2 orang. Pertama Richard Eliezer, itu diakui secara gentle. Kedua adalah Ferdi Sambo. Nah, itu yang disampaikan. Jadi kita tetap berpatokan terhadap berita acara pemeriksaan klien kami. Dan juga didukung oleh alat bukti yang lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Nanti disampaikan di persidangan ya, tentunya jaksa penuntut umum akan menyampaikan hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat mengapresiasi terhadap keluarga almarhum Joshua yang hadir, kemudian yang menyampaikan suasana hati dan menyampaikan aspirasi dari keluarga terhadap klien kami, dan kami merasakan rasa duka yang sangat dalam ya. Jadi situasinya kemarin, persidangan kemarin adalah bagaimana kita memperhatikan isi hati dari keluarga almarhum Joshua. Yang perlu kita sampaikan bahwa klien kami tetap akan konsisten, dia akan menyampaikan sebenar-benarnya yang sesuai yang dia ketahui, dan tidak perlu ragu bahwa kasus ini perlu kita ketahui, ini dibuka sejak kesaksian dari Richard Eliezer Baradae. Jadi itu yang sampai. Memang suasananya kemarin adalah suasana yang sangat haru, kami sampaikan, dan memang perlu kami sampaikan juga Richard Eliezer kemarin sendirian, tidak ada keluarga. Jadi kami tim penasihat hukum yang harus sampaikan bahwa tetap tenang, bahwa memang kamu harus menerima apa yang disampaikan oleh keluarga korban. Jadi memang situasinya situasi haru, kemudian situasi mungkin itu sebabnya Eliezer sempat mengiyakan saja langsung begitu bahwa ya saya menerima semua yang tadi disampaikan begitu ya. Ya, sebelumnya kan itu di agenda itu. Pemeriksaan saksi ya. Jadi memang pemeriksaan saksi itu kan bukan menerima berarti membenarkan ya. Itu yang saya perlu sampaikan, karena saksi itu kan harus yang mendengar, terus melihat, terus ya yang langsung ya, bukan berdasarkan informasi. Jadi kami tetap berpatokan terhadap keterangan dari klien kami bahwa penembakan itu bukan berarti karena kami ada kepentingan apa, enggak, tapi sesuai dengan keterangan klien kami, itu sesuai dengan persesuaian alat bukti yang lainnya. Sebab itu yang ingin saya tanyakan juga, jikapun ternyata memang pada saat itu Eliezer sempat karena panik tidak terlalu memperhatikan, apa yang bisa berakibat fatal jika ada perbedaan ini tadi gitu? Apa akibatnya gitu?
Saya pikir sih hakim melihat ya dalam hal ini mengenai kesaksian dari saudara. Ini kita bicara saudara Komarudin Simanjuntak ya. Hakim kan sempat menanyakan kan alat bukti apa, kemudian informasinya dari mana. Itu tidak bisa ditunjukkan kan. Jadi menurut kami adalah yang terpenting adalah saksi fakta. Setelah dari saudara Komarudin Simanjuntak, kemudian dari keluarga korban yang hadir adalah adik almarhum Joshua, kemudian orang tua almarhum Joshua. Di situ kita menanyakan mengenai hubungan antara terdakwa dengan almarhum Joshua. Itu disampaikan oleh adik almarhum Joshua, saudara Reza menyampaikan baik-baik saja kan. Nah ini terkait dengan pembuktian kami, terus ada yang menarik yang disampaikan bahwa sudah pernah melihat senjatanya saudara almarhum Joshua, kemudian saudara Reza menyampaikan betul senjatanya HS. Nah, ini kan menjadi persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya ya, petunjuk ya. Jadi kemarin juga disampaikan oleh jaksa tangan mana yang biasa dipakai, kiri atau kanan. Nah ini nanti akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Baik, jadi saya mau konfirmasi juga dulu kepada kuasa hukum keluarga Brigadir J ini, Yonatan Baskoro. Mas, yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Roni Talapesi, bagaimana tanggapan Anda? Karena ini Bang Komarudin itu kemudian mengungkapkan hal itu, memunculkan itu pada saat memberikan kesaksian kemarin. Seperti apa? Baik, jadi perlu saya sampaikan, kemarin itu Bang Komarudin hadir sebagai saksi ya Mas ya. Sebagai saksi tentu dia akan memberikan keterangan apa yang dia ketahui. Salah satunya yang tadi sudah kita bahas bersama, bahwasannya pada saat awal-awal itu memang Pak Komarudin, awal-awal kasus ini kita pegang sebagai kuasa hukum, itu kita bahkan sebelum jadi kuasa hukum pun kita sudah investigasi begitu. Jadi di dalam tengah-tengah perjalanannya itu, beliau Pak Komarudin itu mendapatkan informasi dari segala macam informasi lah begitu. Salah satunya pada saat itu memang terdengar oleh Pak Komarudin si Ibu PC ini ikut menembak begitu. Jadi ini bentuknya memang adalah sebuah informasi. Informasi awal sebenarnya. Sebetulnya informasi di dalam proses investigasi itulah Mas. Nah itulah yang disampaikan kepada Pak Komarudin ke hadapan majelis hakim. Karena majelis hakim sempat bertanya apa yang saudara ketahui dan siapa yang menembak. Jadi Pak Komarudin sudah menjelaskan dengan jelas bahwasannya itu didapat informasi pada saat proses investigasi itu. Tapi padahal pada saat itu kan hakim menanyakannya mengenai yang kemudian artinya diketahui untuk diberikan kesaksian sebagai ini kan alat bukti ya, salah satu alat bukti keterangan saksi itu gitu. Ya, jadi menurut kenapa seperti kayak mundur begitu? Oke, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin itu tujuannya adalah mungkin sebagai petunjuk ya Mas ya. Sebagai petunjuk supaya itu bisa digali lagi apakah betul seperti itu atau tidak. Itu kan hanya sepengetahuan si saksi. Dalam hal ini Pak Komarudin. Jadi Pak Komarudin menjelaskan bahwasannya memang saya sebagai saksi, saya pernah mendengar informasi bahwasannya ada 3 orang yang menembak dan itu disampaikan. Memang ketika kemarin di persidangan ditanyakan buktinya apa, ya itu tidak bisa diberikan karena itu informasi rahasia. Tetapi nanti silakan majelis hakim yang akan menilai, kemudian bisa jadi itu dijadikan sebuah petunjuk begitu. Karena nanti kan akan ada pembuktian dan penyesuaian dengan para saksi-saksi yang lain. Begitu sih Mas. Baik Mas Yonatan, kami mau informasikan juga bahwa kita juga berusaha menghubungi kuasa hukum dari Putri Chandrawati, namun sampai saat ini masih berhalangan. Nah kita mau ke Mas Miko Ginting. Mas Miko. Yuk, Bang. Ya kemarin ini kan sangat seru sekali karena semua 12 saksi dihadirkan. Pada saat itu ada Richard Eliezer juga dengan Bung Roni Talapesi, dan kemudian ada sesuatu yang agak sedikit berbeda situasinya pada saat itu. Ada Richard Eliezer bersimpuh, kemudian meminta maaf di sana begitu ya. Dan kemudian juga situasi lainnya adalah audio dari broadcasting itu di mute begitu, sehingga ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Ini ada apa itu dengan sidang yang kemudian oleh majelis hakim tidak ada suaranya begitu. Nah, menurut Anda apakah sampai sejauh ini ada penyimpangan nggak dari pelaksanaan proses sidang ini? Ya, ketika audio tidak diperdengarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami dari Komisi Yudisial segera berkoordinasi dengan pihak pengadilan negeri gitu ya. Nah, salah satu alasan yang paling utama dari pihak pengadilan adalah untuk menjaga tidak tercemarnya keterangan saksi gitu. Jadi agar saksi yang satu itu tidak terpengaruh atau mempengaruhi saksi yang lain.
Nah, kalau kita lihat ini kan masih awal ya pembuktian. Dan kalau kita lihat kasus ini memang kan bahan-bahan pembuktian utamanya adalah keterangan saksi. Ya, Nah, tapi untuk itulah kan maksud kemudian- saya bisa saja para saksi itu kemudian tidak boleh memegang handphone atau apa untuk bisa masuk di satu tempat khusus begitu. Ini kan jadi masyarakat kesannya pikir wah ini ada apa nih begitu. Nah, yang paling perlu diklarifikasi dan diluruskan adalah bahwa persidangannya kan tetap terbuka untuk umum. Jadi makna dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu terbuka untuk umum kan bukan berarti terbuka untuk disiarkan ya. Tapi terbuka untuk umum itu adalah terbuka datang ke pengadilan. Jadi kita semua masih dapat datang ke pengadilan, masih dapat menyaksikan, masih bisa masuk ke ruang persidangan begitu ya. Dan kemudian juga media juga masih bisa melakukan pemberitaan, misalnya media tulis gitu ya. Nah itu juga masih bisa melakukan pemberitaan dengan teks begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi ya, itu memang beralasan bahwa keterangan bahkan ya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sangat spesifik gitu. Pemeriksaan saksi bahkan bisa dilakukan gitu ya, itu secara terpisah-pisah begitu. Jadi ini untuk menjaga sebenarnya keterangan saksinya agar tidak terpengaruh dan mempengaruhi saksi yang lain. Padahal kan keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan saksi 12 saksi tersebut kan, yang memang ada di situ kan. Betul. Bukan saksi-saksi yang lain dalam obstruction of justice atau yang tuduhan adanya pelecehan seksual atau seperti itu, bukan saksi ke situ kan. Nah, artinya kan saksi-saksi ini sudah ada di Jakarta dan sudah ada di situ, tapi kenapa tidak dilokalisir saja begitu? Diblokkan itu lebih efektif gitu, tapi masyarakat bisa mendengar informasi. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan, bahwa tidak ada penghalangan sebenarnya, tidak ada pembatasan, tidak ada penutupan ruang sidang. Nah, tapi kan begitu. Tapi di-mute. Jadi ketika nah itu ya mau saya katakan bahwa kalau kita melihat di berbagai praktik negara manapun ya secara universal itu persidangan itu tidak ada yang disiarkan secara umum. Iya. Tidak ada yang disiarkan secara umum. Dan makna terbuka dalam KUHP itu memang makna terbukanya di lokasi persidangan begitu. Jadi kita bisa membayangkan misalnya ya ada saksi-saksi lain yang nanti potensial akan diminta keterangannya di muka persidangan, tapi kemudian sudah mendengarkan keterangan saksi yang lain. Nah, bukan tidak mungkin dia akan terpengaruh kan dengan keterangan-keterangan saksi ini gitu. Nah ini yang kemudian perlu dijaga dan saya harap juga masyarakat dan juga teman-teman jurnalis memahaminya gitu ya. Untuk kemudian yang menjadi masalah kan begini, ketika misalnya persidangannya ditutup untuk umum, nah itu menjadi persoalan tanpa ada alasan yang jelas misalnya begitu. Nah ini kan persidangannya tetap terbuka untuk umum, namun masyarakat luas bisa datang ke lokasi pengadilan begitu. Baik, untuk Bung Roni sendiri bagaimana? Kemarin memang sempat ditanyakan juga majelis hakim, setuju nggak Anda bahwa ini akan tanpa audio begitu, dengan alasan apa begitu pada saat itu hakim juga mengajukannya? Iya Mas David, kalau saya lihat bahwa ini adalah kepentingan untuk pemeriksaan saksi ya. Pastinya kan saksi ini kan dengan saksi satu dengan saksi yang lainnya kan supaya tidak supaya mereka keterangannya secara jujur ya. Jadi menghindari supaya jangan saksi yang sudah terlebih dahulu atau didengarkan oleh saksi yang berikutnya. Itu Anda tidak dirugikan ya dengan situasi itu ya? Buat kami tidak merugikan karena kami adalah fokus kepada agenda pembuktian terhadap posisi klien kami ya, terhadap peristiwa pidana ini. Jadi kami tidak terlalu mempermasalahkan yang mengenai itu. Tapi menurut saya kemarin kelihatan juga bahwa ini terbuka ya, bahwa banyak bisa pengunjung datang hadir, dan saya lihat juga ada layar TV di depan yang bisa disaksikan oleh yang lain. Tetapi memang begini yang kami soroti adalah ketika diperiksa secara bersama-sama ya. Yang mungkin juga ada saksi yang diperiksa secara bersama-sama, mungkin kami juga coba mengerti bahwa sebenarnya saksi yang diperiksa bersama-sama ini keterangannya sama. Jadi kalau kami melihat seperti itu, tetapi memang ada juga saksi yang dipisah ya, seperti kemarin saudara Reza, kemudian Vera itu dipisah, karena itu juga merupakan saksi fakta yang kemarin digali keterangannya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Baik, kalau Mas Yonatan, kita ke Mas Yonatan sebentar, ini bagaimana kalau Anda sendiri merasa dirugikan nggak dengan situasi di audio di mute? Baik. Kalau bisa saya memposisikan diri saya dulu sebagai masyarakat, karena masyarakat itu banyak curhat sama saya, Mas. Masyarakat itu curhat, ini kenapa kok ada gambarnya nggak ada suaranya, padahal saya sudah menanti-nanti dari beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu untuk mendengar sebenarnya bagaimana. Nah ini perlu saya utarakan. Bahkan mereka juga meminta kalau memang harus ke sana terbuka begitu, bagaimana dengan kami yang di pelosok-pelosok. Nah itulah
apa keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat. Tetapi jika ditanyakan kepada saya dalam kapasitas saya sebagai kuasa hukum, saya sih merasa tidak keberatan karena saya sendiri itu ada di dalam ruangan persidangan sehingga kami bisa memantau, dan kami pun juga sudah menyampaikan kepada masyarakat yang bertanya kepada saya dan teman-teman bahwasannya masyarakat jangan terlalu khawatir karena kami ada di situ dan terus mengawal. Begitu sih, Mas. Baik, Mas Yonatan, kita lanjut ke bahwa kemarin sempat disebutkan juga bahwa ada dugaan Putri Chandrawati itu artinya menjadi salah satu otaknya justru malah. Ya, disebutkan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J. Bagaimana maksudnya gitu? Apakah memang dia justru yang malah lead semuanya atau membuat rencananya atau bagaimana? Iya, kalau dari kacamata kami melihatnya sampai sekarang ini, Mas, bukti pelecehan seksual itu belum ada yang valid ya, karena kita juga belum sampai di tahap situ. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, pernah dilaporkan waktu itu ada pelecehan seksual, tetapi sudah dihentikan, sudah di SP3. Nah, ini kita juga bingung sebetulnya, Mas, kenapa ini masih diangkat-angkat terus. Nah, tentu ini juga jadi pertanyaan bagi kita semua. Ini masalahnya awalnya sumbernya memang karena dari si PC, tapi bagaimana alurnya dia sampai bisa begitu, nah itu kan kita juga nggak tahu, Mas. Dalam Tapi artian kalau sempat di-mention gitu ya, disampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa memang ini adalah mastermind-nya justru PC gitu. ya kalau secara gampangnya kita bisa melihat si FS ini bilang karena PC yang dilecehkan. Artinya kan memang sumber awalnya itu dari PC. Begitu. Nah, untuk bagaimana pemicunya ya, mungkin untuk seperti itu. Semuanya begitu ya. Betul, pemicunya. Tetapi untuk otak pembunuhan rekayasanya ini kita juga sebetulnya kalau di dakwaan kejaksaan memang hanya FS begitu. Tetapi untuk PC ini menurut saya harus digali juga. Apakah betul ceritanya seperti itu yang disampaikan sehingga membuat FS marah. Artinya kan siapa yang membuat marah itu sumbernya sebetulnya. Baik, kita ke Bung Roni lagi. Bung Roni, Anda bagaimana tanggapannya dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Brigadir Joshua ini mengenai bahwa PC diduga ini, karena sudah ada arah ke sana, jadi mulai pemberitaannya bahkan informasinya bahwa PC jadi mastermind-nya begitu. Apakah memang dari informasi dengan Eliezer ada indikasi-indikasi itu? Bung Roni? Ya, sorry saya. Ya, halo Bung Roni, masih Ya. bersama kami? Ya, sorry saya tadi handphone saya lobet. Oh, oke, baik. Apa saya ulangi pertanyaannya atau bagaimana? Jadi ulangi boleh. Oke. Bagaimana? Jadi ada informasi bahkan sudah semakin mengarah gitu ya bahwa memang Putri Chandrawati adalah menjadi mastermind dari pembunuhan berencana ini. Apakah Anda melihat ada indikasi ke sana jika dikaitkan dengan informasi juga dari Eliezer begitu? Jadi begini, Mas, sebenarnya kita harusnya fokus terhadap peristiwa pidana pembunuhan berencana ya. Jangan sampai kita terjebak dengan situasi yang tadi Mas Yonatan sudah sampaikan bahwa sudah pernah ada SP3 dan sudah ada. Tetapi bahwa peristiwa pidana ini adalah peristiwa pidana pembunuhan berencana. Ya, artinya PC-nya masuk dalam mastermind dalam pembunuhan berencana tersebut begitu? Ya, nanti kita buktikan di persidangan ya. Tetapi kalau saya lihat kan ini coba ditarik lagi ke peristiwa Magelang. Tetapi dalam posisi klien kami ini kan klien kami tidak mengetahui apa yang terjadi di Magelang. Karena dia sudah mengkonfirmasi terhadap Kuat Maruf, dia sudah konfirmasi terhadap almarhum, dia sudah konfirmasi kepada Susi, itu tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita bergeser di peristiwa di Magelang, kami harapkan bahwa jangan melupakan peristiwa adalah peristiwa pembunuhan berencananya. Ini sebenarnya adalah kepentingan kepentingan saya adalah membuktikan bahwa klien saya ini tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan berencana. Nanti yang kan kalau teman-teman melihat di dakwaan dari Saguling sampai ke Rumah Duren juga, posisi klien saya sangat jelas di dalam hal itu. Jadi kami berharap bahwa kasus ini berkonsentrasi terhadap peristiwa pidana pembunuhan berencananya ya. Jadi kita penegakan hukum ini ya. Ya, jadi masuk aja di lokus yang di Jakarta pada saat ini begitu ya?
Ya, pendapat kami seperti itu, Oke. Mas David, Jadi bahwa tidak lagi melihat kepentingan- mengenai siapa mastermind-nya, tapi lebih kepada bahwa memang terjadi pidana pembunuhan berencana di sini, begitu ya? Nah, itu sebenarnya merupakan pokok dari peristiwa pidana ini. Itu yang harus kita sama-sama amati dan perlu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ya. Tetapi Baik. dalam hal ini kan saya juga punya kepentingan adalah menempatkan klien saya bukan dalam perencanaan pembunuhan. Kemarin Ya. kan sudah kita sampaikan, kita sempat bertanya kepada keluarga almarhum juga ya, Ya, pada oke. adiknya almarhum Bang Reza ya, kita sempat nanya, apakah ada masalah antara almarhum dengan terdakwa? Karena disampaikan tidak ada masalah. Ya. Nah, ini hal-hal ini yang kita gali sebenarnya memposisikan klien saya sebenarnya dia tidak menghendaki perencanaan pembunuhan ini. Ini dia hanya berdasarkan perintah dan relasi kuasa yang sangat kuat ya. Tetapi kami menunggu proses pembuktian selanjutnya, kami akan fokus kepada saksi-saksi fakta yang akan diperiksa di agenda berikutnya ya kan minggu depan kami hari Senin Minggu depan, memeriksa ya. 12 saksi. Baik. Itu merupakan masuk saksi fakta. Buat kami akan Ya, Bung Roni. fokus kepada saksi fakta. Siap, Mas David. Baik, kami tangkap maksud Anda. Mungkin yang terakhir ke Mas Miko. Mas Miko, dalam persidangan ini, apakah Anda melihat ada indikasi-indikasi apakah itu dipengaruhi atau terpengaruh oleh pihak luar begitu, baik itu hakim maupun juga jaksa penuntut umum? Saya kira kita kan menerjunkan beberapa tim ya dari Komisi Yudisial, baik yang tampak maupun yang incognito ya, atau tidak tampak begitu ya, Bang David. Dan sejauh ini kita lihat dari indikasi-indikasi hakim masih dalam on the track ya, dalam arti masih mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim, masih memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak begitu, bahkan diakomodir juga keluarga almarhum Yosua ini ya. Ya, artinya aman ini ya, gitu tidak ada intervensi ke mana. Sejauh ini masih aman. Baik. Dan sesuai dengan kode etik. Nah, yang kedua, tadi saya memahami bahwa keresahan masyarakat kan bahwa kasus ini memang muncul dari suasana kekhawatiran dan ketidakpercayaan begitu ya. Tapi saya kira juga partisipasi publik begitu besar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kira juga kalau ada apa-apa, kuasa hukum juga pasti akan mengangkat concern gitu ya, mengangkat perhatian dan protes begitu ya. Baik. Dan saya kira juga baik juga lembaga pengawas yang hadir, sehingga ini bisa diseimbangkan begitu. Bagaimana kita menjaga keterangan para saksi dalam konteks integritas pembuktian, dan juga bagaimana kita meningkatkan partisipasi publik. Di sisi yang lain itu juga meningkatkan pengawasan terhadap peradilan ini. Nah, saya kira ini juga masih tahap awal ya, Bang David. Keterangan-keterangan yang diberikan saksi kan juga masih di awal ya. Betul. Nanti kan juga keterangan itu akan di cross check, akan dibuktikan lagi dengan di agenda kesesuaiannya juga ya, dengan keterangan saksi maupun alat bukti yang lain. Namun gitu. itu kemarin juga sangat penting sekali ya. Baik. Terima kasih. Kita juga berharap persidangan boleh berjalan lancar. Terima kasih Mas Miko Ginting sudah bergabung bersama kami. Bung Roni Talapesi juga sudah bergabung bersama kami. Jangan bosan-bosan untuk sharing bersama kami di MNC News, dan juga Mas Yonatan. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Mas malam. David. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Bang Miko, Bang Roni. Baik, dan pemirsa, kita saksikan kembali sidang eksepsi. Sidang perintangan penyidikan dengan agenda pembacaan eksepsi dari Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Berikut ini. Ya, demikian tadi. Ya, sebelumnya supaya saudara serahkan. Nota keberatan saudara supaya diserahkan. Dan termasuk juga soft copy-nya. Ya. Soft copy-nya juga. PU juga nanti sama. Ya. Asli. Tapi segera, ya. Tapi segera. Bisa presi satu email. Ada emailnya situ? Di-emailkan saja. Alamat emailnya berapa? Coba dianukan. Ya, cukup.
Udah cepat. Ya. Ya nanti bisa ditanyakan ya. Ya, demikian tadi sama-sama kita dengarkan di persidangan ini tanggapan nota keberatan penasihat hukum terhadap surat dan penuntut umum ya. Selanjutnya tentunya diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan atau memberikan pendapatnya sebenarnya ketentuan 156 KUHP. Dan untuk itu kapan? Ya, Yang Mulia, atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum akan mengajukan tanggapannya secara tertulis 1 minggu di persidangan berikutnya, Yang Mulia. Ya. Jadi penuntut umum akan mengajukan pendapat secara tertulis ya terhadap nota keberatan, dan persidangan ini ya kita tunda ke hari Kamis karena juga terkait dengan persidangan perkara lainnya, yaitu pada 3 November 2022 pukul 9.30 WIB. Saya ingatkan kepada penuntut umum dan penasihat hukum ya untuk memperhatikan jadwal persidangan. Ya, sedianya tadi ya kita mendahulukan eksepsi, namun oleh karena belum siap ya kita anukan yang siap. Itu supaya dianukan. Kalau tidak kita lanjut kepada yang lainnya. Ini ada 2 lagi, ya 1 lagi. Jadi supaya tepat waktu. Ya apalagi juga penayangan oleh awak media juga tentu mempunyai waktu-waktu tertentu. Baik ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup majelis. Cukup ya. Terkait dengan permohonan saudara mengenai pembantaran terhadap terdakwa Baikuni ya, kami cermati sebagai ketentuan maksud dari permohonan saudara pembantaran untuk pemeriksaan psikologi klinis ya. Ya, sebagaimana diketahui bahwa pembantaran itu hanya diberikan kepada terdakwa tersangka ya yang kondisi kesehatannya memerlukan perawatan intensif ya dan dirawat di luar rutan atau di rumah sakit ya, itu yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyarankan itu dirawat di rumah sakit ya. Jadi atas dasar tersebut ya kami belum dapat bisa memberikan hal tersebut, permohonan tersebut ya. Saya demikian saja. Persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan agenda pendapat penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa dan dinyatakan tunda pada 3 November 2002 pukul 9.30. Sidang nyatakan ditunda. Cuk Purwanto, Ya, silakan. langsung Pak Jaksa. Silakan. Selesai sudah. Karena masih ada persidangan lain. Ya pemirsa, demikian tadi sidang perintangan penyidikan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa Baikuni Wibowo. Dan Baikuni Wibowo ini jadi salah satu dari 7 orang sebagai terdakwa obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Nah, dalam persidangan tadi sempat eksepsi dibacakan oleh pihak kuasa hukum dan meminta kliennya untuk diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan hal ini diminta karena dengan alasan bahwa Baikuni Wibowo adalah salah seorang anggota Polri yang seharusnya disidang dulu di PT UN. Oleh karena itu
mereka meminta untuk kliennya dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan sementara itu juga seperti yang kita ketahui bahwa Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice, diantaranya adalah Baikuni Wibowo, kemudian ada Cuk Putranto, yang juga pembacaan eksepsinya akan kita dengarkan. Kemudian ada AKBP Arif Rahman, ya, atau saudara Arif Rahman. Kemudian Irfan Widianto. Selain Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo, terdakwa Arif Rahman juga mengajukan eksepsi. Sementara itu, untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Nur Patria itu tidak mengajukan eksepsi. Sehingga terdakwa Irfan Widianto pun juga tidak mengajukan eksepsi. Sehingga pada siang tadi sempat mengikuti sidang perintangan penyidikan dengan agenda pemeriksaan saksi, dan pada persidangan tadi siang JPU menghadirkan 8 saksi termasuk Satpam Komplek Duren 3 hingga pemilik usaha CCTV. Sementara itu Kompol atau saudara Baikuni Wibowo menyebutkan dirinya terpaksa menghapus rekaman CCTV yang menjadi bukti dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, dan Baikuni terpaksa melakukan hal yang dianggap melanggar pidana tersebut karena dipaksa oleh 3 atasannya, dan hal inilah yang diungkap dalam eksepsi dan nota keberatan yang dibacakan oleh kuasa hukum Baikuni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja. Memang pada saat pembacaan eksepsi tadi, kuasa hukum juga menyebut bahwa posisi Baikuni saat itu memang bukan memiliki niat yang sama dengan Verdi Sambo untuk mengaburkan kasus Brigadir J, melainkan karena dipaksa oleh Verdi Sambo lewat saudara Arif Rahman Arifin dan juga Cuk Putranto. Di sini kuasa hukum Baikuni berusaha ingin mengatakan bahwa ada ancaman dan tekanan, ya, perintah tersebut terlihat dari kesaksian kliennya begitu, yang kemudian dibacakan dalam eksepsinya ini. Dan berikutnya ini kita menyaksikan sidang perintangan penyidikan dengan agenda pembacaan eksepsi juga, namun yang disampaikan oleh saudara terdakwa Cuk Putranto. Dan kita ketahui bahwa Cuk Putranto menjadi salah satu orang juga yang mengajukan eksepsi. Ya, kita saksikan bahwa terdakwa Cuk Putranto sudah siap dalam ruang persidangan, dan ia masuk dalam persidangan obstruction of justice, yaitu perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara itu kuasa hukum Cuk Putranto sempat menyebutkan, ya pada saat itu kuasa hukumnya menyebutkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan masih belum lengkap. Ini menurut kuasa hukum Joni Mazmur William.
Dan itulah mengapa mereka mendasari eksepsi ini yang akan disampaikan ke majelis hakim. Kuasa hukum dari Cuk Putranto menilai bahwa kronologis dari dakwaan jaksa itu belum lengkap. Mereka ingin minimal bisa menyeimbangkan isi dakwaan jaksa. Dan yang seperti kita ketahui bahwa, atau yang juga sempat disampaikan juga oleh Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, juga disampaikan bahwa eksepsi ini bertujuan diantaranya adalah untuk mencari atau mencoba untuk mengenerate jika bisa mendapat celah dalam persidangan agar bisa meringankan putusan atau dakwaan. Cuk Putranto sendiri merupakan anak buah Sambo atau Verdi Sambo, mantan PSK Subbagudir, bagian penegakan etika Divisi Propam Polri dan berpangkat komisaris polisi yang kemudian juga sudah mengikuti sidang etik dan kemudian diputus secara tidak hormat, artinya dipecat, dihentikan dengan tidak hormat. Ya, sudah siap, teman? Ya, majelis hakim sudah memasuki ruangan. Kita langsung ikuti saja persidangan. Sidang perkara pidana nomor register 805/2022/2022 Jakarta Sel selama terdakwa Cuk Putranto SIK dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Dapat mengikuti persidangan ya. Sesuai dengan persidangan lalu, hari ini pembacaan nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum ya. Sebelum dibacakan, saya ingatkan juga nanti mungkin yang pokok-pokoknya saja bacakan, ataupun juga nanti diserahkan juga, dan saya ingatkan juga soft copy-nya juga disertai soft copy-nya nanti. Ya, silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan nota keberatannya. Terima kasih Yang Mulia. Nota keberatan untuk dan atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register nomor 805/2022/PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankanlah kami tim penasihat hukum terdakwa dan berdasarkan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Bersama ini kami menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDM 127/, Jakarta Selatan /10/2022 yang telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2022 untuk kepentingan pembelaan terhadap klien kami dengan identitas sebagai berikut. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, klien kami telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Dakwaan pertama, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 32
ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dakwaan kedua primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami menanggapi surat dakwaan penuntut umum lebih jauh, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang sudah memimpin persidangan ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada penuntut umum. Begitu juga dengan panitera pengganti, kami ucapkan terima kasih. Bahwa perlu kami kemukakan, nota keberatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi rasa hormat kami kepada penuntut umum yang sedang melakukan tugas penuntutan sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Keberatan ini juga sama sekali tidak bertujuan untuk menyanggah secara a priori surat dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, segala argumentasi dan dalil dalam keberatan ini merupakan upaya kami memperjuangkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebenaran. Sebelum mengurai lebih jauh nota keberatan ini, izinkan kami untuk mengklarifikasi beberapa hal. 1. Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan sikap batin yang sama dengan para terdakwa pasal 340 KUHP dalam melakukan perbuatan yang saat ini dituduh sebagai tindak pidana. Kedua, perbuatan yang saat ini dituduh sebagai tindak pidana terhadap terdakwa adalah murni sebagai bentuk menjalankan perintah atasan dan terdakwa dalam keadaan tertekan oleh atasan. 3. Perkara aku adalah terkait pengamanan DVR CCTV yang berada di pos satpam di luar tempat kejadian perkara sesungguhnya, dan bukan CCTV yang berada di dalam rumah, dan bukan juga sebagai perkara menghilangkan barang bukti seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lain di lokasi kejadian tindak pidana pembunuhan. 4. Adapun DVR CCTV yang diamankan telah diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu bertindak selaku penyidik. Kami berharap keberatan ini menjadi penyeimbang dan pengontrol terhadap materi dakwaan penuntut umum. Kami percaya Majelis Hakim yang mulia akan mencermati segala masalah hukum dalam perkara ini, bahwa apa yang kami sampaikan dalam keberatan ini merupakan ungkapan perasaan dari terdakwa yang ingin menjelaskan secara gamblang kepada siapa saja yang dapat mendengarkan dan menyerap kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan perkara ini. Kami juga berharap keberatan ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun ada beberapa hal yang prinsipil untuk dapat diketahui Majelis Hakim yang mulia demi tegaknya keadilan, sebagaimana ada adagium fiat justitia ruat coleum. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang mulia, perkenankan kami untuk menyampaikan kronologis kejadian atau fakta kejadian berdasarkan keterangan terdakwa selain kronologis dari surat dakwaan penuntut umum agar majelis dapat memperoleh gambaran seutuhnya mengenai perkara akuo. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa berangkat ke kantor dengan menggunakan kendaraan mobil. Tiba di kantor sekira pukul 8.15 WIB, terdakwa langsung ke ruang rapat Biro Provos untuk menyiapkan bahan paparan karena akan dilakukan ANEF 3 bulanan di Propam Polri. Sekira pukul 8.30, saksi Ferdi Sambo tiba di gedung Provos, selanjutnya menuju ruang Karo Provos untuk berbincang-bincang dengan PJU utama Propam Polri. Sekira pukul 9, acara ANEF triwulan dimulai dan diikuti oleh Propam jajaran dengan menggunakan media Zoom. Acara selesai sekira pukul 11. Selesai ANEF triwulan, terdakwa dan saksi Ferdi Sambo menuju ruang kerja. Pada pukul 13, Kadif Propam
yaitu saksi Ferdi Sambo yang diantar ajudan Bribka Romer, saksi Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo tiba di ruangan Wakapolri untuk melaksanakan sidang kode etik AKBP Brotoseno. Di dalam sidang tersebut dihadiri oleh Irwasum Polri, Wakapolri, Kadif Propam Polri, AS SDM Polri, dan Kadif Hukum Polri. Sekira pukul 14.30, saksi Ferdi Sambo tiba di ruang kerjanya dan melakukan persiapan untuk pulang ke rumah. Sekira pukul 15, saksi Ferdi Sambo meninggalkan kantor dan sebelum pulang bertanya kepada terdakwa, apa agenda kegiatan besok? Terdakwa jawab. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan sidang dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa Cuk Putranto. Oleh Karo Provos